Sejak kalah dari Arab Saudi pada pertandingan pertama Piala Dunia 2022, Argentina sukses bereaksi dengan sangat brilian, menyapu bersih seluruh laga selanjutnya hingga melaju ke 16 besar dengan status juara grup, yang momentum bagusnya berlanjut di babak gugur dengan kemenangan 2-1 atas Australia di 16 besar. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Argentina menyegel tiket ke perempat final Piala Dunia 2022 setelah kemenangan menegangkan 2-1 atas Australia pada babak 16 besar. 2 gol untuk Argentina dicetak Lionel Messi pada menit 35 dan Julian Alvarez menit 57. Dan dibalas Australia menit 77 lewat gol bunuh diri Enzo Fernandez saat memblok sepakan Craig Goodwin. Awal yang cukup berat bagi Argentina pada laga ini yang dibuat frustrasi oleh pertahanan rapat dan dalam Australia. Namun situasi berubah ketika Messi memecah kebuntuan 10 menit jelang waktu normal babak pertama berakhir. Pada babak kedua, Australia bermain lebih menekan, namun kelengahan di lini belakang membuat Argentina sukses menggandakan keunggulannya. Meski begitu, Australia yang terus menekan akhirnya membuka kembali asa mereka setelah sepakan Goodwin membentur Enzo Fernandez dan mengarah ke gawang Argentina. Beberapa menit berselang, Australia bahkan nyaris menyamakan kedudukan lewat aksi solo memukau Ajis Behich. Beruntung pada detik-detik terakhir, Lisandro Martinez berhasil menghalau sepakannya. Aksi saling serang terus berlanjut setelahnya, terutama bagi Argentina yang banyak mendapat peluang seiring terbukanya pertahanan Australia yang menempatkan banyak pemain ke depan berburu gol penyama kedudukan. Dan kedudukan pun nyaris sama kuat jika saja kiper Argentina, Emiliano Martinez, tidak melakukan penyelamatan gemilang dari peluang emas garang gol di detik-detik terakhir pertandingan. Penyelamatan penting yang akhirnya menyegel tiket perempat final bagi Argentina. Argentina menutup laga dengan kemenangan 2-1, mendominasi 61% penguasaan bola, melepas 14 tembakan yang 5 diantaranya on target berbanding Australia 1 shot on target dari 5 tembakan. Dan Lionel Messi Show kembali jadi tajuk dari kemenangan Argentina seiring dominannya penampilan sang kapten di lapangan. Lagi-lagi bermain 90 menit penuh, Messi mencatatkan 70 sentuhan sepanjang laga, mencetak 1 gol dari 6 tembakan yang 2 diantaranya on target, 2 kali membuat peluang emas, 4 umpan kunci, 52 umpan akurat dari 58 percobaan, serta memenangkan 4 dari 6 kali duel. Penampilan yang akhirnya mengganjarnya dengan gelar Man of the Match bertepatan dengan penampilan ke-1000 dalam karirnya. Selain Messi, Rodrigo De Paul adalah nama lain yang patut dapat kredit tinggi dari kemenangan Argentina kali ini. Berkat pressing De Paul juga, kiper Australia melakukan kesalahan dan membuka ruang bagi Alvarez mencetak gol kedua Argentina. Total De Paul yang bermain 90 menit penuh mencatatkan 102 sentuhan, 3 umpan kunci, 73 umpan akurat dari 87 percobaan, memenangkan 4 dari 5 duel, 2 intercept, 2 tackle dan gak sekalipun meloloskan dribble lawan. De Paul juga masih memimpin statistik Argentina untuk kategori umpan terbanyak, berlari paling jauh, sprint paling banyak, upaya serta keberhasilan membongkar garis pertahanan lawan, paling banyak menerima umpan, serta paling banyak melakukan pressing defensif. Angka nggak bisa bohong, dan De Paul adalah pemain Argentina yang paling bekerja keras sejauh ini. Nggak heran namanya menjadi satu dari 4 nama yang belum kehilangan menit bermain untuk Argentina sejauh ini, bersama Emi Martinez, Nicolas Otamendi, dan Lionel Messi. Statistik ini pun menunjukkan betapa sentralnya peran De Paul. Berikut 3 seniornya tersebut dalam komposisi kekuatan Argentina besutan Lionel Scaloni. Scaloni boleh saja melakukan pergantian pemain di laga demi laga, baik itu dari komposisi starter maupun pergantian di tengah laga. Namun bagaimanapun skema dan siapapun lawannya, keempat pemain ini harus selalu ada di lapangan. Sebagaimana ketika menjuarai Copa America tahun lalu, 4 pemain ini juga yang memainkan menit paling banyak Argentina sepanjang turnamen. Dengan Lionel Messi satu-satunya yang gak kehilangan satupun menit bermain. Kini De Paul, Emi Martinez, Otamendi, dan Messi akhirnya mendapat waktu untuk istirahat. Setelah memainkan 2 laga dalam 4 hari, Argentina kini memiliki jeda 6 hari sebelum memainkan kembali pertandingan mereka di babak perempat final melawan Belanda. Kick-off Sabtu pagi 10 Desember 2022. Inilah pertandingan ke-8 antara keduanya, yang 3 laga sebelumnya dimenangkan Belanda sementara Argentina 2. Belanda mencetak 9 gol dari 7 pertemuan berbanding Argentina 5. Pertemuan terakhir antara keduanya terjadi di Piala Dunia 2014 di babak semifinal. Argentina menang adu penalti setelah imbang 0-0 selama 120 menit. Belanda memenangkan perebutan tempat ketiga dari tuan rumah Brasil pada akhir turnamen, sementara Argentina kalah dari Jerman di final.